Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat semua, teman-teman dimanapun Anda berada setanah air, dan tidak lupa juga saya menyapa tentunya saudara dan saudari saya seakidah, seiman, dimanapun semua saudara-saudaraku berada. Nah, di sini pada sore hari ini saya ingin berbagi cerita kepada teman-teman semua yang bahwa saya sekilas mendengar informasi dari channel-channel YouTube memberitakan tentang salah satu program pemerintahan ke depan, yaitu kaitannya sangat erat dengan warga negara. Jadi saya dan Anda semua atau saudara dan saudariku seakidat, sebangsa dan seiman semua tentunya itu tidak terpisahkan kaitan yang akan diprogramkan oleh pemerintah ke depan, salah satunya yaitu terkait dengan identitas ataupun KTP. Jadi saya melihat dan mendengar informasi bahwa ada program pemerintah untuk merubah KTP dari elektrik atau KTP yang katanya dulu KTP seumur hidup, sekarang dirubah lagi bentuknya menjadi dalam bentuk sistem digital, yang artinya kita tidak lagi memegang fisik identitas kita sendiri ataupun KTP itu yang milik kita sendiri. Hingga menurut pendapat saya, bila mana ini diberlakukan, maka saya secara warga negara meragukan daripada kenyamanan terkait identitas tersebut yang sudah tidak lagi dipegang oleh yang memiliki hak atau yang berkewajiban secara individu. Jadi di sini saya ingin menyampaikan juga kepada pemerintah, saya selaku warga negara, kiranya program-program pemerintah ini, bukan saya atau warga lain tidak mendukung bila mana sependapat dengan saya, namun hal tersebut saya seorang warga sangat meragukan kenyamanan dan keamanan terkait dengan KTP digital ini, karena KTP digital ini kan bisa saja dan kapan saja siapa saja yang akan nantinya memiliki atau dijadikan sebuah alat menjadi apakah itu kejahatan dalam sistem administrasi ataupun lain sebagainya. Nah, jadi saya kira apakah pemerintah sudah memikirkan matang sebelum memberlakukan undang-undang perubahan KTP tersebut kepada seluruh warga negara Indonesia. Sebab dulu itu KTP yang sekarang ini katanya berlaku seumur hidup, tapi sekarang kok ada lagi program, ada peningkatan ya dalam sistem bentuk mungkin intelektual, maka ditingkatkan menjadi digital. Nah, seharusnya KTP yang dulu itu tidak dicantumkan di situ seumur hidup, karena yang namanya seumur hidup berarti tidak bisa dirubah-rubah lagi oleh siapapun, meskipun ada perubahan-perubahan di dalam kekuasaan yang saat ini. Semestinya kekuasaan saat ini itu menghargai juga kesepakatan dan keputusan daripada pemerintah sebelumnya, di mana juga efek daripada dampak negatif dan positif. Saya kira KTP yang dulu itu juga tidak ada nampak atau dampak, maksud saya mohon maaf, yang merugikan rakyat atau merugikan warga negara ketika diberlakukan sudah beberapa puluh tahun atau berapa tahun. Nah, KTP yang sekarang atau identitas yang sekarang ini, saya kira untuk apa pemerintah merubah-rubah hal itu? Nah, apakah ini ada
dasarnya untuk merubah ini ada keluhan daripada masyarakat atau rakyat atau warga negara bahwa adanya ketidaknyamanan warga negara memegang KTP yang saat ini. Nah, saya kira tidak. Jadi bila mana warga negara sudah merasa aman dan nyaman memiliki KTP yang saat ini, untuk apa dirubah? Itu kan hanya membuang-buang energi saja, membuang-buang waktu saja pemerintah dalam perubahan KTP ini saat sekarang, bila mana ini direalisasikan dan dijadikan sebuah undang-undang untuk merubah KTP digital dari KTP fisik sekarang ini. Jadi saya kira itu anggarannya juga mesti butuh, mesti terserap dan diserap oleh APBN. Nah, sementara juga negara sekarang, kalau ketika saya melihat bahwa semakin bertambah tuh utang negara, saya warga negara wajar saja dong melirik atau melihat kok bisa melonjak terus ini utang. Nah, kenapa? Karena negara ini kan miliknya warga negara, miliknya rakyat. Nah, jadi kalau misalnya untuk perubahan KTP ini dikira tidak ada yang lebih menguntungkan dibanding yang dulu, saya kira untuk apa dirubah? Nah, itu kan hanya membuang-buang energi. Nah, dan itu hanya membuang-buang uang negara untuk mengurus hal administrasi. Nah, sementara yang memiliki negara ini adalah warga negara. Ya kami. Apakah kami atau warga negara ini telah mengeluh kepada pemerintah bahwa KTP yang saat ini sangat kami tidak nyaman, tidak aman, dampaknya dekat dengan kejahatan misalnya seperti itu, hingga kami mengeluh atau perwakilan daripada kami mengeluh? Bila mana ada perwakilan daripada kami mengeluh misalnya di parlemen, DPR, emangnya apa alasannya dan kapan warga berbondong-bondong atau individu yang melaporkan bahwasanya KTP fisik saat ini tidak lagi aman dan nyaman dipegang oleh pemilik sebagai warga negara? Saya kira tidak pernah. Jadi saya berharap kepada pemerintah, saya atas nama warga negara, mohon dipertimbangkan daripada program untuk pembentukan KTP baru yang menjadi digital. Nah, kedepannya ketika saya lihat ada informasi dan berita bahwa dari sistem fisik diganti ke digital, saya kira itu hanya membuang-buang uang negara untuk mengurus dan merubah KTP dari fisik ke digital. Saya kira bisa saja akan menumpuk, menambah utang negara lagi yang saat ini sudah mencapai luar biasa banyak, ditambah lagi dengan urusan yang tidak berdampak positif kepada warga negara, yang artinya tidak menguntungkan warga negara. Soal perubahan KTP itu menurut saya warga negara, meskipun Anda menilai saya mungkin saya bukan intelektual atau bodoh ini, tapi secara logis dan secara logika KTP itu hanya dipakai untuk identitas, untuk pegangan kartu tanda pengenal sebagai warga negara. Dan fisik, saya atas nama warga negara merasa lebih baik, aman, karena saya yang memegangnya, bukan orang lain lagi. Tapi kalau sistem digital itu bisa saja nanti siapapun yang akan melacak, nah itu akan bisa saja digunakan kepada hal-hal yang buruk. Nah, yang terjebak siapa? Ya warga negara yang memiliki KTP itu sendiri. Jadi menurut saya, menurut pendapat saya, bila mana KTP digital ini akan diprogramkan oleh pemerintah ke depan, maka akan dekat dengan kejahatan, bahkan kriminal, untuk dimanfaatkan daripada identitas tersebut. Nah, jadi itu saya kira sangat merugikan warga negara ke depannya bila mana program pemerintah ini akan dilanjutkan soal KTP digital ini. Ini menurut saya ya, menurut pendapat saya. Karena saya warga negara, saya kurang tertarik dengan program yang satu ini. Dari KTP fisik udah nggak ada dampak ini itu, udah aman dan nyaman, sudah berapa tahun, bahkan hampir puluhan tahun ya kami pegang. Itu tidak ada suatu kritikan atau dampak yang bisa berdampak negatif kepada pihak pemegangnya atau kami itu sendiri. Jadi untuk apa dirubah? Nah, menurut saya yang bisa dirubah itu ketika sesuatu program pemerintah yang dulu
tidak aman, tidak nyaman, hingga penilaiannya merugikan rakyat, itu merugikan warga negara, maka ditingkatkan prioritasnya bagaimana cara untuk tidak lagi rugi. Nah, itu bisa. Tapi kalau ini malah menurut pendapat saya, kalau misalnya diganti menjadi digital, itu sudah jelas bisa saja akan merugi rakyat atau warga negara itu sendiri. Soalnya tidak ada yang bertanggung jawab tentang siapa yang akan memakai ke depannya. Dalam sistem digital ini bisa saja siapa saja secara online, dan akan dijadikan alat kejahatan-kejahatan yang tidak kita inginkan. Ini tidak ada yang bisa bertanggung jawab. Ya. Jadi saya mohon sekali lagi kepada pemerintah yang saya hormati, yang saya muliakan, jadikanlah program-program pemerintah ke depan yang memang menguntungkan rakyat, yang memang mengamankan dan menyamankan rakyat dalam apapun itu bentuknya. Karena kami rakyat hari ini masih banyak pengangguran, kami rakyat hari ini masih banyak yang miskin, dan kami rakyat hari ini masih banyak yang hidup susah, dan kami rakyat hari ini masih banyak yang resah dengan program-program kadangkala oleh pemerintah itu sendiri yang tidak sesuai dengan yang apa kami maksud oleh rakyat di bawah ini. Jadi marilah pemerintah sebelum memprogramkan suatu program atau membuat sebuah undang-undang yang terkait erat dengan warga negara, dipikir matang dulu dan sebaik-baik mungkin hingga apakah program tersebut akan mencapai tujuan warga negara, melahirkan kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan hidup sentosa di negeri ini, atau malah sebaliknya. Jadi saya mohon kepada pihak pemerintah untuk mempertimbangkan programnya ini kembali. Menurut saya lebih nyaman, atau mungkin ada saudara-saudara dan warga lain yang belum terungkap, yang belum diungkap seperti yang hari ini saya ungkap. Kami lebih nyaman memegang KTP yang secara fisik dibanding digital. Nah, ini poinnya. Nah, kalau sudah begitu poinnya, kerugian negara akan lahir bila mana program KTP yang sudah nyaman lalu diganti menjadi digital. Kenapa? Karena kerugian negara, di mana letak kerugiannya? Kerugian bukan kerugian apapun, mohon maaf, mohon dipahami baik-baik. Tapi kerugian yang saya maksud di sini adalah kerugian ketika perubahan undang-undang terus dalam urusan merubah KTP tersebut mesti butuh anggaran oleh pihak petugas-petugas di kalangan pemerintahan, baik dari pusat sampai ke bawah. Nah, itu tidak ada lain juga dari uang negara akan diambil. Sedangkan kerugian tersebut juga tidak ada perubahan soal KTP, dampak positif atau lebih meningkat kebaikannya, malah kalau menurut saya lebih buruk dampaknya ke depan, karena dekat dengan pemanfaatan yang mengarah kepada kejahatan. Siapapun yang akan melacak KTP kita di digital itu bisa saja akan muncul dan bisa dipakai kepada siapapun dan kemanapun pihak orang-orang yang tidak bertanggung jawab nantinya. Jadi sekali lagi saya mohon kepada pemerintah, mohon dipertimbangkan kembali dan mohon dipikirkan matang-matang sebelum memprogramkan sesuatu program dan atau membuat undang-undang yang betul-betul undang-undang tersebut dan program tersebut berdampak positif kepada warga negara hingga membuat warga negara aman, nyaman, sentosa, sejahtera, dan ada peningkatan-peningkatan yang positif, yang logis, yang memang betul-betul diharapkan oleh warga negara saat ini atau sebelumnya, saat ini dan kedepannya. Jadi mohon diberikan intelektual yang lebih sesuai dengan keinginan kami ataupun cara hidup warga negara Indonesia yang pada saat ini. Jadi saya kira itu yang lebih penting dipikirkan, bagaimana ketika suatu program itu ditingkatkan atau diprogramkan tujuannya untuk mensejahterakan rakyat betul-betul, yang dulunya poin mungkin masih belum sejahtera, tetapi ketika ada suatu program yang dilahirkan maka akan meningkatkan ketidaksejahteraan sebelumnya hingga menjadi sejahtera, hingga menjadi lebih baik ketika sebelumnya kurang baik. Dan prioritasnya saya kira adalah perekonomian, sistem perekonomian rakyat yang perlu
pemerintah pikirkan hari ini bagaimana nasib rakyat. Jadi dan juga pemerintah harus memikirkan bagaimana utang negara itu bisa menurun, nah, bukan ditingkatkan. Karena dampak daripada utang negara ini akan berdampak kepada generasi penerus bangsa ini ke depan. Nah, jadi saya kira kalau seandainya ada sesuatu program pemerintah yang memang APBN-nya atau uang negara tidak mampu, jangan dipaksakan, daripada hutang negara makin terus bertumpuk dan makin terus meningkat hingga akan berdampak kepada masa depan anak bangsa ini sendiri ke depan. Jadi mohon maaf sekali lagi bila mana ada salah dan keliru daripada ucapan dan perkataan saya ini bukan berbentuk kritik, tapi ini masukan. Wajar saja saya warga negara untuk memberikan masukan, karena dampak program pemerintah itu juga akan berefek dan berdampak kepada kami seluruh warga negara yang menjalani di dalam sistem negara ini. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf bila mana ada yang salah perkataan dan kalimat saya ini kepada pertama pemerintah, dan saya akhiri dengan tauhid wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.